Halo, selamat datang kembali. Dalam 2 video sebelumnya, kita telah membangun fondasi praktik coaching tingkat lanjut, kehadiran penuh atau presensi yang mendalam, dan kemampuan untuk menciptakan wadah kepercayaan atau trust yang kokoh. Hari ini, kita akan membangun di atas fondasi tersebut untuk mengasah salah satu kompetensi yang paling membedakan antara coach yang baik dan coach yang transformasional, yaitu kemampuan mendengarkan di level 3. Atau yang sering disebut sebagai global listening. Mungkin Anda berpikir, saya sudah tahu cara mendengarkan. Saya sudah belajar mendengarkan aktif. Dan itu benar. Di tingkat dasar, kita semua belajar pentingnya level 2 listening, mendengarkan dengan fokus penuh pada kata-kata, emosi, dan makna yang disampaikan oleh coach. Kita belajar untuk memparafrase, merangkum, dan menahan agenda pribadi kita. Keterampilan ini adalah dasar yang tidak bisa ditawar. Tanpanya, kita tidak bisa melakukan coaching sama sekali. Namun, ada sebuah level pendengaran yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih intuitif. Jika level 2 adalah tentang mendengarkan musik dari satu instrumen dengan sangat saksama, maka level 3 adalah tentang mendengarkan keseluruhan orkestra. Anda tidak hanya mendengar melodi biola, tetapi juga dentuman bass yang samar, harmoni dari alat musik tiup, jeda di antara not, dan keseluruhan emosi yang ingin disampaikan oleh sang konduktor. Level 3 atau global listening adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan seluruh keberadaan kita. Kita mendengarkan apa yang dikatakan. Dan yang lebih penting lagi, kita mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Kita mendengarkan pola yang muncul, nilai-nilai yang tersirat di balik cerita, metafora yang digunakan coach untuk membingkai dunianya. Kita mendengarkan perubahan energi, keheningan yang bermakna, dan koneksi antara berbagai bagian cerita coach yang mungkin mereka sendiri belum menyadarinya. Pada intinya, kita mendengarkan keseluruhan sistem dari orang yang ada di hadapan kita. Bagaimana cara melatih telinga kita untuk mendengar di level ini? Ini bukanlah tentang teknik magis, melainkan tentang secara sadar membuka beberapa saluran atau frekuensi pendengaran yang berbeda. Mari kita jelajahi beberapa di antaranya. Pertama, kita bisa mendengarkan nilai-nilai. Dalam percakapan, coach seringkali tanpa sadar menaburkan petunjuk tentang apa yang benar-benar penting bagi mereka. Perhatikan kata-kata yang mereka ulang-ulang dengan penuh energi. Mungkin kata seperti keadilan, kebebasan, kontribusi, keamanan, atau pertumbuhan. Ketika Anda mendengar kata-kata ini, itu adalah sinyal. Sebagai coach, Anda bisa menangkapnya dan merefleksikannya kembali. Saya perhatikan kata kontribusi muncul beberapa kali dalam cerita Anda. Seberapa penting kontribusi ini bagi Anda? Dengan melakukan ini, Anda membantu coach terhubung dengan pendorong motivasi mereka yang paling dalam. Kedua, kita bisa mendengarkan keyakinan. Di balik setiap cerita, ada seperangkat aturan atau asumsi yang dipegang coach tentang bagaimana dunia bekerja. Dengarkan pernyataan yang bersifat absolut seperti saya harus. Saya tidak akan pernah bisa, orang seperti saya selalu. Ini adalah pintu masuk untuk memahami limiting beliefs yang mungkin menghambat mereka. Mendengar keyakinan ini memungkinkan Anda nantinya untuk mengajukan pertanyaan yang membantu coach memeriksanya. Ketiga, dengarkan metafora. Manusia secara alami menggunakan metafora untuk menjelaskan pengalaman yang kompleks. Saya merasa seperti menabrak dinding. Rasanya seperti memikul beban berat di pundak saya. Saya berada di persimpangan jalan. Metafora ini adalah tambang emas informasi. Jangan biarkan ia lewat begitu saja. Tangkap dan eksplorasi. Ceritakan lebih lanjut tentang dinding ini. Terbuat dari apa? Seberapa tinggi? Pernahkah ada celah kecil di sana? Mengeksplorasi metafora seringkali membuka insight yang tidak bisa diakses melalui bahasa logis semata. Keempat, dengarkan emosi dan energi. Ini melampaui sekadar mengidentifikasi emosi dasar. Ini tentang merasakan pergeseran. Perhatikan, kapan ada suara coach menjadi lebih tinggi atau rendah? Kapan tempo bicaranya melambat atau cepat? Kapan ia mengambil napas dalam? Tanyakan pada diri Anda. Topik apa yang membuat energi coach naik? Topik apa yang membuatnya menurun? Anda bisa merefleksikan observasi ini dengan lembut. Saya merasakan energi Anda bergeser saat kita mulai membahas tentang proyek baru itu. Apa yang Anda sadari? Kelima, yang tidak kalah pentingnya, adalah mendengarkan yang tak terucap. Apa yang coach hindari? Topik apa yang terus-menerus dilewati? Apa makna di balik keheningan yang panjang? Terkadang, bagian terpenting dari sesi coaching bukanlah apa yang dibicarakan, melainkan apa yang ada di dalam ruang kesunyian itu. Coach yang mahir tidak takut pada keheningan. Mereka menghormatinya sebagai ruang bagi coach untuk berpikir, merasa,
dan terhubung dengan dirinya sendiri. Terakhir, di tingkat yang lebih lanjut, kita mendengarkan pola. Ini adalah kemampuan untuk menghubungkan titik-titik dari cerita Koci, baik dalam satu sesi maupun antar sesi. Ini menarik, saya perhatikan pola tentang kecenderungan Anda untuk mengatakan ya pada semua permintaan juga muncul bulan lalu saat kita membahas tentang manajemen waktu. Apa yang Anda lihat dari hubungan ini? Membantu Koci melihat pola mereka sendiri adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang coach. Sekarang, apa yang terjadi ketika Anda mendengarkan dengan semua saluran ini terbuka? Sesuatu yang menarik seringkali muncul. Intuisi. Ketika Anda hadir sepenuhnya dan menyerap semua data ini, kata, energi, pola, keheningan, pikiran dan tubuh Anda menjadi sebuah resonator. Tiba-tiba, sebuah kata, sebuah gambaran, atau sebuah firasat mungkin muncul di benak Anda. Inilah intuisi coaching. Mengelola intuisi ini adalah keterampilan tingkat lanjut yang krusial. Intuisi bukanlah kebenaran absolut yang harus Anda sampaikan sebagai fakta. Ia adalah sebuah hipotesis, sebuah kemungkinan yang perlu Anda tawarkan kembali kepada Koci dengan ringan dan penuh rasa ingin tahu. Caranya, selalu gunakan bahasa yang permisif dan tidak memaksa. Misalnya, bolehkah saya berbagi sebuah kata yang muncul di benak saya saat Anda bercerita? Saya tidak tahu apakah ini relevan, tapi saya menangkap kesan. Bagaimana itu terdengar bagi Anda? Saya punya firasat bahwa ini mungkin bukan hanya tentang topik permukaan, tetapi juga tentang isu yang lebih dalam. Apakah saya keliru? Dengan menawarkannya sebagai hipotesis, Anda memberikan kekuatan kembali kepada Koci. Mereka adalah ahli atas pengalaman mereka. Jika intuisi Anda beresonansi, ia bisa membuka jalan pintas menuju kesadaran yang mendalam. Jika tidak apa-apa, lepaskan tanpa ego dan kembali mendengarkan. Sebagai penutup, menguasai mendengarkan level 3 adalah sebuah praktik seumur hidup. Ini adalah komitmen untuk terus-menerus menenangkan kebisingan internal kita sendiri, agar kita bisa benar-benar mendengar orkestra dari pengalaman Koci kita. Inilah yang memungkinkan kita untuk bergerak dari percakapan yang baik menjadi percakapan yang berpotensi mengubah hidup. Untuk refleksi Anda dalam beberapa percakapan ke depan, cobalah pilih satu saja dari saluran mendengarkan yang kita bahas hari ini. Mungkin Anda hanya akan fokus mendengarkan nilai-nilai yang tersirat, atau hanya fokus pada metafora. Latihlah satu persatu. Dan perhatikan betapa kayanya dunia yang terbuka bagi Anda saat Anda mendengarkan melampaui kata-kata. Terima kasih.